Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Interkoneksi Jaringan Antar Subnet melalui implementasi static routing pada jaringan dua lantai SMK Negeri 2 Kebumen. Yang beranggotakan saya sendiri, Adelia Ayu Fernanda. Oh, Saya ada Fabrizio Julianto. ini saya akan membacakan latar belakang. Yang pertama, SMK Negeri 2 Kebumen memerlukan infrastruktur jaringan komputer terintegrasi dua lantai yang menghubungkan berbagai perangkat seperti server, komputer lab, dan akses point guna mendukung kegiatan akademik dan administrasi untuk menghubungkan antar subnet secara efisien, aman, dan stabil. Sekolah menerapkan sistem static routing yang mampu mengarahkan paket data antar ruangan secara tepat tanpa kerumitan protokol dinamis. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana struktur topologi dan pembagian subnet yang ada saat ini. Yang kedua, bagaimana mengimplementasi konfigurasi static routing pada routing utama. Yang ketiga, apakah komunikasi antar perangkat di lantai 1 dan 2 dapat berjalan dengan lancar. Ya, berikutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada interkoneksi, menghubungkan seluruh perangkat antar ruangan di lantai 1 dan lantai 2 menggunakan static routing. Dan yang kedua ada uji koneksi menggunakan stabilitas dan efisiensi komunikasi data antar perangkat di berbagai ruangan sekolah. Dan yang ketiga, analisis performa menganalisis kelebihan dan kekurangan penggunaan root statis pada jaringan dua lantai. Dan berikutnya ada topologi jaringan. Jaringan ini merupakan topologi LAN yang dirancang untuk SMK Negeri Kebumen menggunakan Cisco Packet Tracer, terdiri dari dua router utama yang menghubungkan berbagai ruangan seperti ruangan server, ruangan administrasi, ruang guru, lab komputer 1 dan 2, serta ruang-ruang kelas lainnya. Jaringan menggunakan alamat IP 192.168 dengan struktur hierarki router, switch, and device, dilengkapi koneksi kabel dan Wi-Fi melalui access point. Desain ini mendukung komunikasi antar perangkat PC, laptop, server, dan smartphone secara stabil, scalable, serta memudahkan pengelolaan jaringan di lingkungan sekolah. Berikut adalah penerapan jaringan, yaitu alokasi IP lantai 1 sebagai berikut. Selanjutnya alokasi IP lantai 2 sebagai berikut. Selanjutnya hasil uji konektivitas. Menguji acak lintas lantai dan antar VLAN. PC 7 ke PC 4 successful transmisi dari lab 1 lantai 2 ke ruang administrasi lantai 1. Berhasil melewati router lantai 2 via jalur serial menuju router lantai 1. Selanjutnya PC 11 ke PC 5 successful koneksi dari lab 2 lantai 2 ke ruang kepala sekolah lantai 1 stabil tanpa kendala routing loop. Selanjutnya PC 15 ke PC 6 successful pengiriman paket dari area lantai 2 ke ruang guru. Lantai 1 menerima respon ICMP reply dengan sempurna. Terakhir PC 17 ke laptop 0. Successful koneksi nirkabel antar lantai sukses membuktikan integrasi akses point ke jaringan baik
pun berjalan baik. Di sini ada analisis troubleshooting. Yang pertama, salah pasang port fisik, masalah indikator kabel merah down dan gateway tidak merespon. Penyebab konfigurasi IP merah down dan gateway tidak merespon. Solusinya memindahkan kabel ke port FA status langsung up. Yang kedua, rute status hilang. Masalah ping antar lantai valid. Penyebab konfigurasi rute status hilang karena belum disimpan saat aplikasi crash. Solusi, setting ulang IP route lewat CLI, lalu simpan permanen dengan perintah write. Next. Kesimpulannya, implementasi static routing pada jaringan 2 lantai SMK Negeri 2 Kebumen terbukti berhasil menghubungkan seluruh ruangan dan perangkat antar subnet secara stabil, aman, dan efisien. Penggunaan metode ini sangat efektif untuk jaringan skala menengah dengan topologi tetap karena hemat sumber daya, di mana keberhasilan interkoneksinya sangat bergantung pada perencanaan IP address yang presisi serta pemahaman topologi fisik yang tepat. Berikut adalah struktur topologi jaringan SMK Negeri 2 Kebumen, yaitu lantai 1 dengan router IP 92.68.1.1 dengan 10.10.10.1 sebagai penghubung ke router 2. Di lantai 1 terdapat ruang server terdiri dari 5 server dan 1 switch dengan IP sebagai berikut. Selanjutnya ruang administrasi dengan 3 PC dan 1 switch dengan IP sebagai berikut. Selanjutnya ruang kepala sekolah dengan 1 switch dan 1 PC. Selanjutnya ruang guru yaitu ada 1 switch, 3 PC, 1 access point, 2 laptop dan 1 printer. Selanjutnya ruang kelas A ada 1 access point, 1 laptop, smartphone dan smartphone 2. Selanjutnya ruang UKS ada 1 access point, 2 laptop. Terus kantin ada access point, smartphone, tablet dan printer. Selanjutnya ke lantai 2 dengan IP sebagai berikut dengan 10.10.10.2 sebagai penghubung balik ke lantai 1. Di lantai 2 ini ada lab komputer dengan 4 PC, 1 access point dan 3 laptop dan 1 switch. Selanjutnya lab komputer 2 ada 1 switch, 4 PC, 3 laptop dan 1 access point. Selanjutnya ruang OSIS ada 1 access point dan 2 laptop. Selanjutnya ada ruang perpustakaan dengan 1 switch, 2 PC, 1 access point dan 2 laptop dengan 1 printer. Selanjutnya ruang guru dengan 1 switch dan 3 PC, 2 laptop dan 1 printer. Selanjutnya ruang kelas B dengan access point dengan 1 laptop dan 2 smartphone. Selanjutnya ruang kelas C dengan access point, laptop dan 2 smartphone. Baik, kami akan menguji topologinya. Misal kami dari lab komputer ke ruang server. Pada percobaan pertama itu memang valid, tapi jika dalam percobaan kedua itu hasilnya sukses. Jadi untuk mempraktekannya 2 kali percobaan, sama seperti yang di bawah lantai lab komputer 2 ke ruang guru ke PC. Awalnya valid, tapi dalam percobaan kedua
maka hasilnya successful. Dan berikutnya seterusnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kurangnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.